Halo anak-anak, kita kembali bersama-sama akan belajar dari tema 4, globalisasi. Dan kali ini kita bersama-sama akan masuk ke subtema 3. Untuk itu, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Teknologi dan globalisasi menunjukkan simbiosis mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan. Nah, era globalisasi itu tidak dapat menyebar ke seluruh pelosok dunia tanpa adanya teknologi. Teknologi tidak mungkin berkembang pesat tanpa bantuan informasi dari globalisasi itu sendiri. Nah, perpaduan antara globalisasi dan teknologi mampu meningkatkan ketersediaan layanan informasi. Perilaku dan gaya hidup manusia dalam era globalisasi itu banyak dipengaruhi oleh teknologi. Pengaruh ini sangat besar karena ditopang oleh sistem sosial yang kuat dan perkembangan teknologi yang cepat, sehingga menimbulkan dampak negatif. Salah satunya adalah dampaknya timbulnya sikap individualistik. Nah, sekarang kita coba perhatikan transformasi program kerjasama IPTEK ASEAN untuk mendorong inovasi. Yaitu yang pertama, program kerjasama IPTEK ASEAN ditetapkan dalam ASEAN Plan of Action on Science, Technology and Innovation atau APASTI yang dilaksanakan pada tahun 2015 sampai 2020. Visi Komite IPTEK ASEAN 2015-2020 ialah sains, teknologi, dan inovasi ASEAN yang inovatif, kompetitif, aktif, berkelanjutan, dan terpadu berbasis ekonomi. Nah, lalu ada ASEAN US Science and Technology Follow 2015, yaitu program magang bagi peneliti dari kalangan luar pemerintahan untuk bekerja melakukan kajian di lembaga pemerintah. Peneliti ini akan menangani kebijakan riset dan IPTEK negara masing-masing. Nah, program ASEAN US Science and Technology Follow 2015 disponsori oleh pemerintah Amerika Serikat melalui perwakilan tetap Amerika Serikat untuk ASEAN yang bekerja sama dengan Komite IPTEK ASEAN. Nah, program ASEAN US Science and Technology Follow 2015 memilih 14 orang dan 3 diantaranya berasal dari Indonesia. Nah, ketiga peneliti ini akan melakukan kajian selama 1 tahun dari bulan Mei 2015 sampai April 2016. Selama kajian itu mereka akan ditempatkan di Kemenristek-Dikti gitu. Nah, coba anak-anak sekarang perhatikan teks eksplanasi ini dan nanti coba sambil temukan informasi penting, yaitu Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) meluncurkan Solar Academy pertama ini di Asia Tenggara, yaitu Institut Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Surya. Peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar Solar Energy for Our Future pada Selasa 24 Juli 2012 di Universitas Indonesia. Seminar dihadiri oleh para pakar energi dari Jerman, wakil dari ASEAN, serta pemerintah selaku penentu kebijakan energi nasional. Seminar ini membahas tentang potensi, perkembangan, serta penggunaan energi terbarukan tenaga surya di Indonesia dan Asia Tenggara. Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara kaya potensi sumber energi terbarukan, khususnya tenaga surya.
Namun potensi pemanfaatan tenaga surya tersebut belum optimal. Sel surya merupakan lempengan tipis yang terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Nah, saat cahaya mengenai lempengan tersebut, kemudian akan memicu muatan positif untuk bertemu dengan muatan negatif, sehingga terjadilah arus listrik. Saat ini penggunaan sel surya masih terbatas, hanya dalam skala kecil seperti pada barang-barang elektronik dan sebagai pembangkit listrik pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN ya. Terbatasnya penggunaan sel surya dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon cukup tinggi ya. Dengan perkembangan teknologi diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya tersebut. Nah, pendiri Akademi Surya ini merupakan wujud nyata kepedulian UI yang diharapkan dapat menjawab permasalahan bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini. Nah, usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman, dan dengan persediaan yang tidak terbatas sebagai pengganti bahan bakar fosil perlu terus diupayakan. Di antaranya adalah energi surya. Di era globalisasi ini, dengan adanya kebutuhan energi yang makin besar, penggunaan sumber energi listrik yang beragam tampaknya tidak bisa dihindari. Nah, Nana, dari teks eksplanasi tadi kita bisa menemukan informasi penting ya. Dari paragraf 1 itu topik masalah, yaitu peluncuran Solar Academy pertama di Asia Tenggara oleh Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia FTUI. Lalu paragraf kedua tadi isinya deret penjelas ya, intinya sel surya merupakan lempengan tipis berbahan silikon yang mampu mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Lempengan sel surya yang telah diberi muatan positif dan negatif dapat menghasilkan listrik jika terkena cahaya. Karena biaya pembuatan lempengan silikon cukup tinggi, membuat penggunaan sel surya masih kecil seperti pada peralatan elektronik atau sebagai sumber listrik di daerah yang belum dijangkau jaringan listrik. Nah, di paragraf yang ketiga tadi isinya simpulan ya, simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Di mana tadi simpulannya, pendirian Akademi Surya oleh UI diharapkan dapat menjawab masalah krisis energi akibat kebutuhan energi di era globalisasi yang semakin besar. Sel surya dapat menjadi energi alternatif pengganti bahan bakar fosil karena bersih, aman, dan tersedia tanpa batas. Itu anak-anak. Baik, sekarang kita lihat bagaimana bentuk kerjasama peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, bentuk kerjasamanya yaitu pembentukan ASEAN COS atau ASEAN Community on Science and Technology, mendirikan organisasi SIAMEO, Southeast Asian Minister of Education Organization, lalu mengadakan pertemuan ASEAN Script, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi ASEAN. Itu adalah bentuk kerjasamanya. Lalu peran Indonesia apa? Yaitu Indonesia berperan dalam pembentukan ASEAN COS juga, menjadi anggota yang aktif dalam organisasi SIAMEO, menjadi tuan rumah pertemuan SCRIT, bersedia berbagi fasilitas antar negara anggota untuk pengembangan iptek. Lalu juga mendirikan Solar Academy pertama di Asia Tenggara untuk mendirikan pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Lalu melakukan pertukaran pelajar antar negara-negara anggota.
Nah, coba perhatikan anak-anak, ini adalah hasilnya. Di sini adalah gambar penggunaan sel surya itu. Cahaya matahari dimanfaatkan sebagai listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). PLTS memanfaatkan energi foton cahaya matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik. Pemanfaatan cahaya matahari menjadi listrik dapat dilakukan menggunakan sel surya. Jadi seperti tampak pada gambar ini. Di sini ada panel surya yang mengubah sinar matahari menjadi arus DC, yaitu arus searah. Kemudian di sini nomor 2 digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, di sini ada interval mengubah arus DC tadi searah ke AC atau bolak balik itu. Nah, dengan kata lain proses panel surya yaitu ketika panel surya terkena cahaya matahari, muatan positif dan negatif pada lempengan silikon panel surya tadi akan bertemu. Nah, ini kemudian menghasilkan energi listrik. Nah, listrik dari panel surya akan mengalir menuju electric control system. Nah, di dalam electric control system terdapat komponen berupa controller, baterai, dan inverter. Nah, awalnya listrik yang menuju electric control system akan masuk ke controller untuk diatur tegangannya. Nah, controller ini juga berfungsi untuk memutus arus listrik ketika baterai sudah penuh. Nah, setelah dari controller, listrik kemudian disimpan pada baterai. Nah, itulah sebagai sumber energi yang sering kita temui mungkin di sekitar kita. Ini anak-anak untuk pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Nah, demikian anak-anak untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kiranya anak-anak bertambah wawasan ya. Semoga anak-anak terus semangat belajar, dan terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa kembali untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih.